Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Daniel Kurniawan, Ilham Arif, Sarah Musdalifah, Panji Pribadi, dan Jogi Zarwin ingin mempresentasikan materi capstone desain kami yang berjudul Screening dan Evaluasi IOR di Lapangan Z. Konten yang kami gunakan yaitu ada Introduction, Literature Review, Metodologi, View Review, Discussion, and Closing. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Sarah Musdalifah. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu setiap reservoir memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena keberagamannya itu, maka diperlukan kegiatan screening kriteria untuk menentukan metode IOR apakah yang paling sesuai untuk diterapkan pada suatu lapangan. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui metode IOR apa yang cocok dengan melakukan screening kriteria. Yang kedua, setelah mengetahui metode IOR yang sesuai, sehingga akan memberikan pengaruh dan peningkatan produksi minyak yang optimal pada lapangan Z. Manfaat penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui parameter apa yang akan digunakan, dan juga bagaimana proses penentuan metode IOR untuk digunakan di suatu lapangan. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai evaluasi IOR dengan software IOR GUI. Batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya akan membahas penentuan metode IOR di lapangan Z, dan juga penelitian ini hanya akan menggunakan software IOR GUI. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut Reza 2018, pengertian IOR merupakan teknik lanjutan untuk mengangkat minyak jika berbagai teknik dasar sudah dilakukan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan atau tidak ekonomis. Tujuan IOR untuk meningkatkan faktor perolehan minyak, mengurangi saturasi minyak residual, menurunkan viskositas minyak yang terdapat dalam reservoir. Selanjutnya, EOR terbagi atas 4 yaitu thermal, chemical, gas injeksi, dan MEOR. Next. Slide ini membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari metode thermal. Next. Metode chemical terbagi atas 3 yaitu injeksi alkalin, polimer, dan surfaktan. Next. Slide ini membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari gas injeksi. Next. Parameter yang harus diperhatikan pada kegiatan screening kriteria adalah API gravity, viscosity, composition, depth, thickness, saturasi, reservoir tipe, dan temperatur. Next. Ini merupakan tabel screening kriteria menggunakan tabel dari Tabor et al. 1997. Next. Dan ini merupakan bentuk dari software EOR GUI ketika melakukan screening kriteria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun karakteristik dari batuan reservoir, sifat fisik batuannya itu antaranya ada kompresivitas, porositas, saturasi, permeabilitas, wettabilitas, dan tekanan kapiler. Sedangkan sifat fisik minyaknya itu ada faktor polinformasi, kompresivitas, kelarutan gas, dan viskositas minyak. Berikut state of the art dari beberapa referensi yang kami ambil. Yang pertama itu dari Reza et al. 2019. Ada lapangan X dengan parameter sumur yang telah ditentukan. Menurut Reza, formasi tersebut dapat dilakukan injeksi polimer sebagai metode EOR. Lalu menurut Haryadi dan Iputu di lapangan Jatibarang, pemakaian EOR dengan metode CO2 flooding sangat cocok untuk digunakan di lapangan Jatibarang. Dan menurut Balkis et al. 2018 di lapangan A Sumatera Selatan, menurut Balkis et al. 2018 karakter fluida di lapangan A cocok untuk digunakan metode EOR penginjeksian kimia. Oke. Misalnya dalam metode penelitian, berikut adalah flowchart kami. Pertama dimulai, kemudian mencari sumber data,
persiapan data, mengimport data ke EOR GUI, terus menganalisis, kemudian kesimpulan dan hasil. Next. Berikut adalah timeline kami. Next. Berikut adalah sejarah singkat lapangan Z yang mana terletak di kawasan Kecamatan Rambang Tangku, Rambang Rumbai, Gunung Gede, Kabupaten Muara Enim. Struktur lapangan Z terbagi atas 5 bagian dan ditemukan oleh BPM dan diolah oleh BPM sampai 2006 dan 2005 dan diambil alih oleh unit bisnis Pertamina EP Limau pada tahun 2005. Next. Berikut adalah peta alokasi. Selanjutnya yaitu adalah sifat reservoir lapangan Z. Ini merupakan data sumur pada lapangan Z yang bersumber dari Pertamina File 2014 dan data inilah yang akan kami gunakan untuk dilakukan screening. Berdasarkan grafik yang kami buat, kami menyarankan untuk dilakukan penjelasan EOR agar dapat meningkatkan perolehan minyak. Tabel ini merupakan tabel dari beberapa sumur lainnya yang akan dijadikan referensi untuk kegiatan evaluasi pada lapangan Z. Data sumur tersebut kami ambil dari Hartono et al. 2017, Reza et al. 2018, Maya Agidia 2019, dan Nadia Yasmita 2018. Dan ini adalah hasil screening dari data sumur sebelumnya. Selanjutnya itulah pembahasan screening kriteria lapangan Z dengan menggunakan tabel Taber-Martin spek pada tahun 1997. Kami menggunakan persamaan kriteria terpenuhi dibagi total kriteria dikali 100%. Dan didapatkan hasil bahwa micellar atau polimer ASP dan alkaline fluorine sebesar 100%, polimer fluorine 100%, combustion 88,9%, dan metode steam 88,9%. Selanjutnya kami screening kriteria menggunakan software EOR GUI. Data-data yang telah kami dapatkan tadi kami masukkan ke dalam software EOR GUI dan didapatkan hasil bahwa micellar atau polimer ASP dan alkaline fluorine sebesar 91%, polimer fluorine 70%, combustion 5%, dan 70%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Selanjutnya yaitu evaluasi pada lapangan Z. Peringkat pertama yaitu alkaline surfaktan polimer atau ASP. ASP merupakan metode EOR yang paling direkomendasikan pada lapangan Z, berdasarkan screening manual dan juga screening pada software EOR GUI. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa ke-9 data sumur pada lapangan Daking dan juga lapangan Z berwarna hijau, yang mana artinya ke-9 data properties ini memenuhi batasan-batasan nilai yang ada pada tabel screening kriteria. Dan injeksi ASP pada lapangan Z diprediksi akan menyumbangkan 11% dari total produksi. Next, Daniel. Baik, selanjutnya adalah evaluasi lapangan Z. Ranking kedua yaitu polymer flooding, di mana kita menggunakan EOR GUI mendapatkan kecocokan sebesar 70%. Dapat dilihat data properties lapangan Z itu memenuhi kriteria, namun pada lapangan Cebu ada satu parameter yang tidak memenuhi, yaitu viskositas, yang mana kurang dari 10 centipoise. Namun pada lapangan Cebu telah diinjeksikan polimer dan menghasilkan water cut-nya menurun sebesar 10% dan produksi minyak kumulatifnya menjadi 85 KIO. Next. Rank ketiga yang kami rekomendasikan adalah metode STEAM. Salah satu lapangan yang telah menggunakan injeksi STEAM adalah lapangan Duri. Dari tabel dapat dilihat bahwa data gravity pada lapangan Duri dan lapangan Z tidak memenuhi rentang nilai screening kriteria. Namun berdasarkan pada keberhasilan STEAM plot di lapangan Duri, dapat disimpulkan bahwa injeksi ini juga berpotensi untuk dapat diaplikasikan pada lapangan Z. STEAM plot pada lapangan Duri berhasil meningkatkan perolehan minyak sekitar 30% dan menjadi proyek STEAM plot terbesar yang dimulai sejak tahun 1985. Berdasarkan pengalaman lapangan Duri, diharapkan STEAM plot juga berpotensi untuk dapat memulihkan 30% OOIP pada lapangan Z. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil screening, baik secara manual ataupun dengan EOR GUI, bahwa metode yang paling cocok untuk digunakan pada lapangan Z adalah surfaktan polimer
atau alkaline surfactant polimer, combustion polymer steam flooding. Pengaruh metode EOR terhadap lapangan Z yaitu, yang pertama diharapkan jika lapangan Z diinjeksikan ASP dapat menaikkan perolehan minyak sebesar 11%. Yang kedua diharapkan jika lapangan Z diinjeksikan polimer dapat menambahkan nilai produksi minyak kumulatif dan mengurangi nilai dari water cut-nya. Yang ketiga diharapkan jika lapangan Z diinjeksikan steam dapat menurunkan water cut dan meningkatkan nilai produksi minyak. Dari keseluruhan metode yang paling kami rekomendasikan yaitu metode ASP. Dan itu adalah saran. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat melakukannya dengan menggunakan software lainnya. Dan penulis mengharapkan untuk dilakukannya past behavior test terhadap jenis ASP yang sesuai dengan karakteristik lapangan agar dapat digunakan pada lapangan Z. Inilah daftar kosakata yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.